Ya, kami tentu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi dibanding kompetitor lainnya sebagai bakal calon presiden. Nah, tentu harapan dan dukungan dari masyarakat cukup tinggi kepada Pak Ganjar, dan ini akan terus bergulir terus sampai nanti pada tanggal 14 Februari 2024 hari pemilihan. Rakyat melihat bahwa Ganjar Pranowo adalah capres yang paling mampu, paling bisa, dan paling mumpuni untuk memperlengkapi SDM sehingga menjadi SDM unggul yang dapat menjadikan bonus demografi itu sebagai kekuatan ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Secara pragmatis praktis memang situasi itu tidak dikaitkan dengan keinginan kerjasama PDI Perjuangan dengan partai manapun. Ya. Basisnya sama. Substansi demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Golkar juga untuk rakyat, PDI untuk rakyat. Jadi kalau toh itu dibangun kemudian dasar tujuan prasyarat dampak di dalam kita memilih pasangan capres cawapres ke depan, saya kira suatu yang logis dan wajar. Golkar dan PAN potensi menyesal dukung Prabowo bukan Ganjar Pranowo. Pengamat bongkar penyebabnya. Tribunwow.com. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI Boni Hargen menyoroti kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo. Dalam beberapa rilis survei bakal mengganggu arah dukungan Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golkar yang terlanjur ke Prabowo. Dilansir Tribunwow.com dari tribunnews.com, elektabilitas Ganjar Pranowo menyalip Prabowo merujuk pada hasil survei dari Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Menurutnya, Golkar dan PAN berpotensi bakal berpikir ulang memberikan dukungannya kepada Prabowo, menilik rilis survei Ganjar akhir-akhir ini. Kami melihat ini juga akan mengganggu kepala para pemilik parpol, terutama yang kemarin sudah deklarasi mendukung Prabowo. Saya kira mereka akan berpikir ulang apakah akan terus memberikan dukungan atau mereka juga akan bergeser mendukung Ganjar, kata Boni. Kepada para awak media usai diskusi Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI bertajuk Ganjar Meroket Kemana Bandul Bergeser di Jakarta, Jumat 25 Agustus. Tak hanya bakal mengganggu PAN dan Golkar, Boni menuturkan naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo juga berpotensi membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan akan terganggu. Ia memprediksi KPP bakal menyusun strategi untuk bisa menyelamatkan koalisi dengan mempertimbangkan berduet dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo. Meski begitu, menurut Boni, hasil survei terkini tak bisa menjadi tolak ukur kepastian kemenangan salah satu pihak. Sebab politik dinilai sangat dinamis dan penentuannya bakal terjadi pada Februari 2024 saat pemilihan nanti. Maka dari itu Boni menilai baik Ganjar, Anies, dan Prabowo harus melakukan optimalisasi tebar pesonanya di ruang publik dengan gagasannya. Misalnya dalam hal bagaimana cara dia berpikir soal pembangunan dari aspek ekonomi, budaya, kemudian aspek hukum, politik, keamanan. Ini harus jelas supaya generasi milenial terutama Gen Z ini juga bisa paham, oh orang-orang ini nanti ke depan mau bangun Indonesia seperti ini, jelas Boni. Merujuk pada hasil rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru menyatakan nama Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan poin 35,9%. Dari simulasi tertutup 3 nama. Ganjar mendapatkan dukungan 35,9%, sementara Prabowo 33,6% dan Anies 20,4%. Dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,1%, kata Saiful dalam keterangannya Kamis 24 Agustus.